SD Lab School VIP UMJ, Pak Rizal itu menekankan strategi mengajar agar anak itu timbul insan yang islami itu dengan pembiasaan. Masya Allah, pembiasaan yang baik seperti apa sih strategi yang Pak Rizal terapkan ketika mengajar itu, khususnya untuk anak-anak, sehingga pada akhirnya menanamkan jiwa yang islami untuk anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pesona Guru, wujudkan guru mempesona. Teman-teman sekalian, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Syaiful Rijal SPD, Guru Al-Islam di SD Lab School VIP UMJ. Masya Allah, luar biasa. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam Kak Zul, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Waduh, ini kayaknya jawab pertanyaan kabar aja udah semangat banget nih. Jadi tadinya kurang sehat jadi sehat. Luar biasa. Pak Zul, bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Mantap. Sama juga ya. Transfer energi. Transfer energi. Oh ya. Pak Rizal, saya mau pingin bertanya nih. Pak Rizal ini benar guru Al-Islam di SD Lab School VIP UMJ? Tidak salah lagi Kak Zul. Tidak salah lagi. Berarti benar sekali. Benar sekali. Luar biasa. Sudah berapa lama ngajar Al-Islam di SD Lab School itu? Saya bergabung di SD Lab School ini Kak Zul sekitar tahun 2013. Tahun 2013. Wah, ini bukan waktu yang sebentar lagi, tapi ini waktu yang lama ya. Berarti kurang lebih sudah 7 tahun ini kalau di tahun 2010 sekarang ini. 2020 sekarang. Iya, 2020. Udah 7 tahun, betul? Iya. Masya Allah, luar biasa. Berarti Pak Rizal kok bisa jadi guru Al-Islam? Memang awalnya kuliahnya belajar Al-Islam atau bagaimana kok bisa jadi guru Al-Islam? Itu Kak Zul. Awalnya ini saya itu mengambil jurusan umum. Awalnya jurusan umum? Iya. Awalnya saya daftar kuliah itu di daerah Kak Zul. Daerah. Ini Iya. menarik sekali. Awalnya kuliah umum. Kuliah umum. Ujung-ujungnya jadi guru Al-Islam. Ya, mungkin. Apa kemudian dari kuliah umum berubah jadi kuliah Al-Islam atau bagaimana? Ini mungkin udah takdir Allah. Udah takdir Allah. Maksudnya memang semuanya udah jalan Allah, Pak ya. Itu butuh perjalanan yang tidak bisa kita duga-duga ya. Walaupun kita ingin cita-cita seperti itu, tapi Allah menentukan hal yang berbeda. Iya, berarti memang Pak Rijal berarti awalnya cita-citanya memang nggak pingin jadi guru. Tidak ingin jadi guru agama kan? Pengen jadi guru agama ya. Pengen jadi yang umum ya. Sehingga kemudian perjalanan begitu panjang pada akhirnya jadi guru Al-Islam. Ini luar biasa Mas. Kemudian kesibukan Pak Rizal apa memang sehari-hari itu khusus mengajar atau ada kesibukan lain di luar sana? Nah, Kak Zul, sebagai sebagai guru tentunya bukan hanya sibuk sebagai pengajar aja, mungkin ada juga di luar. Nah, saya di luar itu ada sedikit-sedikit bisnis Kak Zul. Bisnis juga, Masya Allah. Teman-teman ini luar biasa. Pak Rijal ini guru juga, di luar sana bisnis kecil-kecilan juga. Biasanya kalau ngomong bisnis kecil-kecilan, biasanya di luar sana besar-besaran. Cukup untuk menghidupi keluarga saya. Oh, luar biasa. Jadi udah berkeluarga juga. Alhamdulillah Kak Zul. Alhamdulillah udah. Kak Zul gimana? Kapan mau nyusul? Jadi udah yang kedua apa yang ketiga ini? Yang pertama. Oh, yang pertama, luar biasa. Oke. Pak Rizal selain sebagai guru Al-Islam tadi, kemudian di luar sana bisnis juga, apa memang sehari-hari itu full mengajar, terus sisanya dibikin bisa tuh cara mengatur waktunya gimana itu kok? Guru Al-Islam juga, bisnis juga, ini menarik sekali. Iya benar Kak Zul, karena sekarang sudah teknologi, udah modern Kak Zul, dimanapun kita berada kita bisa terjun di bisnis. Luar biasa. Kita sudah berada di titik nol, maksudnya kita sudah harus bisa terjun di bisnis tersebut. Ada handphone yang kita gunakan. Jadi dengan mengajar kita bisa melakukan segalanya ya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah Pak Rijal, ini sebetulnya ada sebuah pertanyaan menarik, pertanyaan penting yang pingin saya tanyakan ke Pak Rijal, dan jawaban ini saya ingin memberikan pengajaran buat teman-teman, memberikan manfaat yang banyak di luar sana. Jadi gini Pak Rijal. Pak Rijal ini kan sudah hampir 7 tahun mengajar di Al-Islam ya. Terutama Al-Islam ini kan menyangkut keagamaan ya pada umumnya ya. Nah, apa sih strategi yang Pak Rijal terapkan ketika mengajar itu, khususnya untuk anak-anak, sehingga pada akhirnya
menanamkan jiwa yang islami untuk anak-anak? Masya Allah. Kira-kira strateginya apa? Pertanyaan yang sangat luar biasa Kazul. Ini yang Kazul tunggu-tunggu. Masya Allah ya. Ini pertanyaannya ini. Aduh. Kayaknya harus di awal dengan Bismillah nih. Silakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menekankan suatu hadis ya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi ya. Akmalul mu'minin iman asal khuluqan. Sebaik-baik orang yang beriman, bagus imannya adalah baik akhlaknya. Nah, sebagai seorang guru, dalam metode yang pertama dia tingkatkan adalah mengajar adalah pembiasaan Kazul. Jadi maksudnya Pak Rizal strateginya ini mulai dari pembiasaan anak-anak dulu ya kita tingkatkan. Kita perbanyak pembiasaan. Mungkin kalau di sekolah mungkin ada sholat duhanya, sholat berjamaahnya, dan semuanya dibimbing oleh guru tersebut baik itu dia berwudu luar biasa. Jadi itu pembiasaan itu yang Bapak terapkan di SD Lab School VIP UMJ. Masya Allah luar biasa teman-teman. Di SD Lab School VIP UMJ Pak Rizal itu menekankan strategi mengajar agar anak itu timbul insan yang islami itu dengan pembiasaan. Masya Allah pembiasaan yang baik seperti sholat duha. Benar. Pagi itu jadi pagi datang anak sholat duha langsung atau bagaimana? Secara langsung mereka udah terbiasa, bel berbunyi, udah waktunya sholat duha mereka langsung ke lapangan ambil wudu, langsung sesuai jamnya langsung mereka berangkat. Sholat duha, kemudian selain menerapkan seperti sholat duha, apakah ada yang mengaji atau yang lain-lain itu? Apa aja itu Pak Rizal? Nah benar sekali Kak Zul. Yang kedua itu dari diri kita sendiri juga. Dari diri kita. Maksudnya kita sebagai guru. Sebagai contoh, suri toladan buat mereka. Ya. Apa gunanya suatu pembelajaran kalau tidak ada contohnya, tidak ada yang memberikan suri toladan yang baik. Nah dari itu kedua ini tidak bisa dipisahkan. Karena metode itu harus ada contoh yang harus ada contoh. Jadi pertama memang kita tekankan pembiasaan yang baik-baik buat anak-anak. Kemudian selain daripada itu yang paling penting sebagai guru terutama Pak Rizal memberikan contoh. Makanya anak-anak itu melihat dari gurunya terlebih dahulu. Melihat dari guru yang terlebih dahulu. Berarti ini memang sebuah metode yang Pak Rizal terapkan dari pembiasaan. Ini bukan saya yang terapkan, tapi kita melihat ala Rasulullah SAW bagaimana cara mendidik beliau. Luar biasa teman-teman. Ini menarik sekali. Ini adalah sebuah strategi yang memang diterapkan oleh Pak Rizal di SD Lab School VIP UMJ ini. Bagaimana untuk menanamkan akhlakul karimah ya terutama ya. Sehingga pada akhirnya kita akan melahirkan insan yang islami. Masya Allah. Selain daripada itu, apakah ada hal-hal lain lagi Pak? Nah, betul Kazul. Selain itu kita harus memberikan motivasi karena anak ya kadang-kadang turun, kadang-kadang di waktu 1 bulan mereka giat dalam belajar, termotivasi, tapi motivasinya agak drop. Kita akan berikan motivasi yang lebih baik lagi dengan iming-iming yang baik. Biasanya motivasi, salah satu contoh motivasi yang biasa diberikan itu seperti apa Pak? Salah satu contoh motivasi, kita sebagai guru itu memberikan contoh orang-orang yang kekurangan dalam diri mereka, tapi dia bisa bangkit kembali. Nah itu contohnya orang-orang yang berkebutuhan khusus, tapi Allah berikan kemampuan. Sedangkan kita yang sempurna, masa kita tidak seperti itu. Jadi cara memotivasi anak seperti itu ya, kita memberikan perumpamaan. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Rizal ya tentang strategi mengajar yang beliau terapkan di SD Lab School VIP UMJ, yang mana dari strategi pengajaran itu akan menghasilkan insan yang benar-benar islami. Itu luar biasa. Semoga memberikan manfaat yang luas buat teman-teman di luar sana. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk tetap like channel kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share untuk teman-teman di luar sana. Saya juga bisa mendoakan Kazul. Semoga channel ini bisa. Semoga channel ini, mohon doanya Pak. Ini terima kasih banyak. Jangan lupa untuk share dan subscribe juga Pak ya, like dan komen. Masya Allah luar biasa. Teman-teman, sampai ketemu lagi bersama kami di channel Pesona Guru. Wujudkan guru mempesona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Kazul. Sukses selalu, luar biasa. Jadi kita tahu bahwa masa pubertas itu adalah masa keemasan yang kedua setelah bayi. Jadi pada saat contohnya ya merokok, apalagi sampai ke penggunaan nafza ya gitu, narkoba dan teman-temannya itu, dan aktivitas seksual yang seharusnya kan kita tahu